Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada pertemuan kali ini saya Uma Laila Septiana dari Prodi Pendidikan Biologi akan memaparkan materi tentang mekanisme pernafasan pada manusia. Nah, sebelum masuk nih, kita harus tahu apa sih pernafasan itu. Pernafasan merupakan suatu langkah kerja yang terjadi tanpa kita sadari yang dipengaruhi oleh susunan saraf otonom. Perbedaan tekanan udara di dalam rongga dada dengan tekanan udara di luar tubuh mempengaruhi keluar masuknya udara dalam paru-paru. Apabila tekanan yang diberikan pada luar rongga dada lebih besar, udara akan masuk, begitu juga dengan udara akan keluar apabila tekanan yang diberikan pada dalam rongga dada lebih besar. Kedua peristiwa ini dapat disebut dengan inspirasi atau pemasukan udara dan juga ekspirasi atau pengeluaran udara. Selanjutnya ada pernafasan dada. Pernafasan dada ialah pernafasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Otot tulang rusuk memiliki peran penting dalam pernafasan dada. Otot tulang rusuk dibedakan menjadi dua, yaitu otot tulang rusuk luar yang berguna dalam mengangkat tulang-tulang rusuk dan tulang rusuk dalam yang berguna dalam menurunkan atau mengembalikan tulang rusuk ke posisi semula. Volume dada akan bertambah besar jika otot tulang rusuk luar berkontraksi dan mengakibatkan tulang rusuk terangkat, sedangkan volume dada yang bertambah besar akan mengakibatkan tekanan dalam rongga dada lebih kecil daripada tekanan rongga dada luar. Karena tekanan udara kecil pada rongga dada menyebabkan aliran udara mengalir dari luar tubuh dan masuk ke dalam tubuh, atau sering disebut dengan proses inspirasi. Sedangkan apabila kontraksi dari otot dalam yang membuat tulang rusuk kembali ke posisi semula dan menyebabkan tekanan udara di dalam tubuh meningkat, sehingga udara dalam paru-paru tertekan dalam rongga dada dan aliran udara terdorong keluar, atau sering disebut dengan ekspirasi. Selanjutnya ada pernafasan perut. Pernafasan perut merupakan pernafasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Pada pernafasan perut, otot diafragma dan otot dinding rongga perut berperan aktif. Ketika otot diafragma berkontraksi, maka posisi diafragma akan mendatar. Dalam peristiwa ini, volume rongga dada bertambah besar dan tekanan diafragma akan mendatar. Ketika tekanan udara mengalami penurunan, maka paru-paru akan mengembang sehingga udara mengalir masuk ke paru-paru. Nah, pada peristiwa ini sering disebut dengan inspirasi. Apabila dilihat dari tempat terjadinya pertukaran gas pernafasan, itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pernafasan luar dan pernafasan dalam. Nah, pernafasan luar itu apa sih? Pernafasan luar itu adalah pertukaran udara yang terjadi antara udara dan alveolus dengan darah pada kapiler. Sedangkan pernafasan dalam ialah pernafasan yang terjadi antara darah dan dalam kapiler dengan sel-sel tubuh. Keluar masuknya udara dalam paru-paru dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara pada rongga dada dengan tekanan udara pada luar tubuh. Bila tekanan di luar rongga dada lebih besar, maka udara akan masuk lebih besar. Selanjutnya adalah materi sistem pernafasan hewan. Nah, yang pertama ada alat pernafasan Aves. Alat pernafasan pada Aves yaitu pernafasan pada burung. Berdifusi gas pernafasan terjadi pada paru-paru.
Burung memiliki sepasang paru-paru yang terletak dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Jalur pernafasan di burung berawal pada lubang hidung. Di daerah ini udara masuk kemudian diteruskan di celah tekak yang terjadi di dasar faring yang menghubungkan trakea. Trakea memiliki panjang berupa pipa bertulang rawan yang berbentuk cincin, serta bagian akhir trakea bercabang sebagai dua bagian, yaitu bronkus kanan serta bronkus kiri. Udara luar yang masuk ke dalam paru-paru akan tinggal, serta sebagian besar akan diteruskan ke pundi-pundi hawa sebagai cadangan udara. Udara di pundi-pundi hawa ini dimanfaatkan hanya saat udara di paru-paru berkurang di saat burung sedang mengepakkan sayapnya. Saat sayap mengepak atau diangkat ke atas, maka kantung hawa pada tulang karokoid terjepit sehingga oksigen pada tempat itu masuk ke paru-paru. Selanjutnya ada alat pernafasan pada amfibi. Sebagai contoh, ini katak. Katak akan melakukan difusi oksigen lewat selaput rongga ekspirasi, kulit, dan paru-paru, kecuali pada fase berudu akan bernafas menggunakan insang karena hidupnya di air. Di waktu terjadi gerakan rongga verbal serta faring, lubang hidung terbuka dan glotis tertutup, sebagai akibatnya udara berada di rongga verbal serta berdifusi masuk melalui selaput rongga lisan yang tipis. Selain bernafas menggunakan selaput rongga verbal, katak bernafas menggunakan kulit. Ini dimungkinkan karena kulitnya selalu dalam keadaan basah dan mengandung banyak kapiler, sehingga gas pernafasan simpel berdifusi. Oksigen yang masuk lewat kulit akan melewati vena kulit atau vena kutanea, kemudian dibawa ke jantung buat diedarkan ke seluruh tubuh. Kebalikannya, karbon dioksida berasal dari jaringan yang akan dibawa ke jantung. Asal jantung dipompa ke kulit dan paru-paru lewat arteri paru-paru atau sering disebut dengan arteri pulmokutanea. Selanjutnya ada alat pernafasan reptil. Reptil bernafas menggunakan paru-paru, di mana paru-paru pada reptil berkembang biak lebih baik daripada hewan amfibi. Reptil secara khusus menggunakan paru-paru untuk pertukaran udara yang dilengkapi oleh membran perineal pada beberapa hewan akuatik seperti kura-kura. Reptil menghirup udara kemudian dimasukkan ke paru-paru melalui saluran torakalis yang besar yang diperoleh dengan cara mengembangkan rusuk dadanya, contohnya hewan ular dan kadal, atau menggerakkan organ-organ dalamnya seperti kura-kura dan buaya. Reptil tidak memiliki otot diafragma. Pada ular, paru-paru sederhana dengan struktur seperti kantong kecil atau alveoli di dindingnya. Pada buaya, beberapa kadal, dan kura-kura, wilayah permukaan meluas karena perkembangan adanya pelekukan dan memiliki alveoli. Mekanisme pernafasan pada sebagian besar reptil diawali dengan mengubah volume rongga tubuh. Selanjutnya, alat pernafasan mamalia. Pada mamalia tidak sekompleks pada burung. Paru-paru pada mamalia lebar namun tidak terdapat kantung udara seperti aves, dan di depan celah pada dasar faring terdapat katup tulang rawan yang dikenal sebagai epiglotis. Udara masuk melewati glotis ke laring dan kemudian masuk ke dalam trakea. Gerakan udara di dalam trakea didorong oleh tulang rawan. Udara dari trakea melewati pasangan bronkus utama, kemudian di dalam cabang bronkus dan bronkeolus terjadi pertukaran gas. Sekian pemaparan materi pada kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.